syukran wa wassalamu ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya nggak enak kalau di masjid kayak berdiri di depan ibu itu berat buat saya. Sungkan. Ngapunten saya duduk mungkin karena saya nggak mungkin guru saya duduk terus saya berdiri lebih tinggi dari beliau, apalagi ini di masjid saya nggak berani. Jadi kita lihat tutorialnya. Jadi bagaimana memulai bisnis next mungkin Mas. Ya jadi itu sekilas tentang saya. Jadi kalau mau tanya pekerjaan saya nggak ruwet-ruwet kayak jenengan. Kerjaan saya cuma memulung. Enggak, benar-benar dari sampah Bu. Jadi benar-benar dari sampah. Kalau mau lihat nanti tayangannya monggo di Kick Andy, judulnya Sampah Menjadi Rupiah. Itu narasumbernya saya. Jadi kalau jenengan masih punya produk yang masih terbuat dari material yang bagus, contoh bahan makanan, terus kemudian materialnya katakanlah umpamanya baju masih dari kain yang baru, berarti jenengan harus lebih hebat dari saya. Jadi kalau jenengan lihat sekarang di depan jenengan gelas air mineral itu, terus kemudian sedotan, terus ada sendok plastik, piring plastik, botol plastik, mulai yang sekecil obat tetes mata sampai sebesar botolnya oli yang 5 liter, bahkan sampai drum bekas, itu yang saya jadikan karya saya gitu. Terus kemudian selain itu pekerjaan saya adalah mendesain kendaraan. Jadi tidak hanya mendesain busana, itu masa lalu. Karena saya mulai kecil sudah diajarin desain busana sama bapak ibu saya. Jadi kalau ngukur badan orang itu semua anak saya pun SD juga sudah bisa. Jadi desain busana kalau di rumah saya itu biasa. Terus kemudian saya desain kendaraan bermotor, terutama motor, modifikasi kendaraan bermotor itu sampai hari ini. Makanya terakhir saya disebut garbage designer atau desainer sampah. Jadi mendesain sampah untuk bisa dijadikan produk yang memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu nggak harus dijual. Tapi gimana caranya nggak langsung, ibu kan niatnya apa? Bekerja untuk niatnya dapat apa? Jika mau bekerja atau berwirausaha butuh sebagai kalau nggak ada bisa pinjam ke loh. Siapa yang buat logika goblok ini gitu? Siapa yang ngajarin jenengan? Kalau bank saiki pinjol. Untuk cari uang cepat kita bisa judol, judi online. Sopo sing ngajari? Ya yang sampean boikot itu. Sampean boikot KFC-nya dia, tapi dia buat judi online yang nilainya sudah 300 triliun, lebih menguntungkan timbangannya dodol ayam goreng. Sampean nggak tuku ayame, tapi anaknya sampean tuku judole. Anda kecolongan lebih besar. Anda mengharamkan riba. Ojo nyelip bank iku nganakno dhuwit iku tapi diam-diam
sampean di KI pinjol. Sampai ada teman saya 2 kali harus membayar 40 juta, kedua 30 juta hanya untuk utang yang awalnya cuma 700.000. Ini bro, lek pisan maneh utang ijolno kulkas e bojomu. Minimal kulkas ikut iso gawe es batu, iso gawe golek duit. Jadi kadang istri itu bisa masih lebih mahal kulkas. Makanya bener istilah gak produktif, sik ngrewuk, kereng pisan. Ijolno kulkas. Karena lebih produktif kasih plastik sama air putih sudah jadi laku nggak dijual. Sampai ngomel sewengi ditolapane. Itu ya mungkin sekilas info ya. Itu curhatan bapak-bapak itu. Ya langsung aja. Jadi terakhir yang saya ada, kalau terakhir yang saya mampu adalah saya desainer kota kreatif. Alhamdulillah Malang ini sekarang sudah masuk calon kota kreatif dunia versi UNESCO. Dan salah satu menungsone sing ngisi dorsiernya UNESCO ya yang di depan jenengan ini. Jadi kalau di sini Bu Baroyan iki anakku iki arek cilik ngamak iki saiki dadi koncoku gitu. Kalau di luar saya itu diundang sama kota-kota itu sebagai apa? Desainer atau konsultan kota kreatif. Kota kreatif itu diawali dari apa? Menjalankan ekonomi kreatif. Jenengan beli apa Mbak bedak Korea itu Mbak bedak Korea saya isin skincare Korea apa namanya Mbak? Ya cewek itu skincare itu harganya 300.000 padahal dia nggak lebih podo ambil bedak dingin cuman ada pengawetnya gitu aja. Ngerti bedak dingin pasti ibu-ibu ini modal beras di kulkas dan ibu saya pakai bedak dingin beneran. Nah, tapi karena dikemas baru, jenenge skincare harganya ratusan ribu. Padahal masih lebih bagus bedak dingin. Pokoknya di kulkas, lek di kulkas jadi tape. Ya itu maksud saya, jadi hidup itu cuma soal kemasan kok. Soal mengemas aja. Jadi karena apa? Di depannya tidak hanya soal ekonomi, tapi ada kata apa? Kreatif. Dan itu yang sekarang dikembangkan. Karena Kota Malang itu mulai dari Mlembing sampai Kedung Kandang di Kidul, barat di Sukun, timur di Kedung Kandang Maneh. Itu tidak punya sawah dan ladang. Sehingga yang dibutuhkan adalah apa? Orang-orang yang kreatif. Sama kayak kalau di negara itu Singapura. Ada mereka petani, ada. Sawahnya di mana? Di Zimbabwe sana loh. Sawahnya di mana? Di Kalimantan. Sawahnya di mana? Di Sumatera. Mereka memutar roda ekonomi tapi di atasnya dikit. Ekonomi kreatif. Kalau jenengan pernah tinggal di luar negeri atau mungkin di pas lagi umroh, beli beras yang kualitas A, beras Cianjur, tapi made in Thailand. Lah kok iso ono beras Cianjur tapi made in? Ya kejadian karena yang kreatif orang mana? Padahal teh dikasih jeruk baby. Jenenge apa?
Tahiti. Padahal lek dirungokno ya ora enak lek nek bahasa Indonesia, tapi payu. Indonesia ini nggak punya, meskipun punya ide, tapi yang menguangkan siapa? Orang di luar sana. Kopi susu itu kan mulai jenengan alit, itu kan sudah ada sih Bu. Kopi dikei susu kental manis, itu sudah kopi susu. Tapi begitu sama orang Vietnam diakal, susu kental terus di atasnya dikasih saringan, susu kopinya dimasukkan situ, terus netesnya pelan-pelan, jadi namanya Vietnam drip. Mek bedane saringane wonge gak dicekel terus gini loh, itu otomatis. Nah itu hasil dari namanya ekonomi, ide-ide dari inovasi dari ekonomi kreatif, dan itu yang pengen sebenarnya ayo kita riset bareng. Aku isai dodol, lek kon produk males ya malah bagus. Jenengan berbakat sebagai distributor. Distributor kayak siapa? Mayora, Danon. Yahudi ya gitu. Sing gak iso produk gak apa-apa, tapi ono sing tukang dodol namanya distributor internasional. Jadi distributor. Jenengan tahu kecap Bango, begitu diambil alih sama apa? Unilever, ya padha iku. Boikotan pisan niku. Sama Unilever langsung harganya tambah murah. Rasanya tetap. Padahal itu bukan lagi kecap, tapi gula yang dikasih rasa kecap. Sedangkan jenengan UKM lek pitik tenan. Bakal diiris. Gak terima mek disuceni. Jadi kalau itu yang sama yang ditulis itu nanti jenengan bisa pelajari. Pertanyaannya adalah yang sering terjadi itu apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak banyak orang yang lecek untuk berwirausaha dan saya kumpulkan. Tidak mempunyai pengalaman. Apakah pernah menikah sebelumnya? Belum. Tapi pas nikah butuh pengalaman. Butuh pengalaman ya repot loh ini. Ini kata beliau nggak sunnah dan nggak layak, nggak sesuai Al-Quran. Masa aku tuh golek pengalaman masa durung sampean rabi jadi. Jadi logika bodoh ini tolong dianggap bodoh ya Bu ya. Ini logika yang sering muncul di otak jenengan dan anggap itu bodoh dan ojo takokno maneh. Karena saya capek setiap ditanya, bagaimana mengawali usaha jika tidak memiliki dan itu pertanyaan yang ribuan dan saya pengen nangis pengen metu aku. Tanya yang agak canggih dikit gitu loh. Ya opo sedotan bondo telu, sendok bebek bondo loro, terus dadi duit 30.000. Lah iku takono aku. Saya cuma modal 2 buah sendok bebek, 2 buah botol, 2 buah sedotan. Jadi duit paling dikit 30.000. Termahal pernah jadi uang 2 juta rupiah di sebuah seminar di sebuah kampus. Jadi jangan nyontoi saya soal golek bati akeh. Lek ono sing iso modal sedotan bekas loro, sendok bebek loro, botol bekas loro, entuk duit 2 juta, baru aku mau berguru. Wis tak aku paling pinter golek bati, Bu. Gak pati ganteng bojoku ayu, tanya beliau ini. Bojoku ayu. Loh. Ya apa lho wis talah, saksine ana dosenku loro iki. Ayo. Bahkan lek gak di stop iso duwe lebih teko siji ya kuwi. Wis katene tak seneni, Bu. Nah, itu loh. Nah, ini yang ada di pikiran sampean semua ini. Risiko pekerja itu
minimal diberi peringatan di SK, rugi kecil atau tidak untung, PHK rugi besar, maksimal tidak atau belum dapat. Saya bangkrut bolak-balik, tapi sampean tak jamin gak iso bedakno aku nok rekeningku duitku miliaran ambek pas duit nol. Karena itu urusan saya. Sing penting saya tetap. Contoh teman-teman kita Tionghoa yang lebih tua, yang lebih sepuh. Next Mas ya. Next. Nah, itu. Jadi teman-teman Tionghoa itu isuk buka rame sepi tetep sampai jam piro? Jam 4 masih rame tetep tutup. Itu ilmu pertama dari berdagang. Sampai iso cek tokoku mulai zamane mbahku jam 8 pagi pasti buka, jam 4 sore kalau dulu di pasar jam 4 sore pasti tutup. Kalau sekarang mulai pandemi jam 7 malam habis isak sudah tutup. Sekarang ditiru sama golongannya bapakku pisan, wong Duro-Duro itu jenenge Duro Mart. Buka 24 jam dan sekarang sudah menggerus lebih dari 40% pasarnya Alfa dan Indomart. Mangkakno percaya lek nang wong Duro-Duro kayak aku gitu. Lho wis dodol bensin ana pom bensin, kulaan nang pom iku terus dodol nok pintu keluare wis. Ayo, siapa ono sing lebih gila dari itu? Jenengan juga seperti itu. Sosis. Loh, lapo bingung-bingung kate belajar gawe sapa Bu sing gawe kanca awake dhewe sing gawe sosis? Ya itu yang sampean jual. Mentale wong-wong sing gak pati sakti kok sampean iki biasane lek kancane iso gawe apa, melok gawe apa. Terus murah-murah ajur loro karone, jangan kuatir. Sampean bisa dicek, Taylor paling mahal di Kota Malang, Saguanto. Sampean bisa cek, aja nang kono lah, larang, wajar larang karena kami adalah customernya Presiden, regone rego Jakarta. Lah lek rego Jakarta mbek Malang beda, wong-wong pesen nang Malang, dan itu jangan sampai terjadi. Dan itu enggak boleh. Ada dua harga haram. Ada harga baru lagi sekarang, harga saik klasik. Iki apa maneh iki? Iki fikihne ya apa iki? Ono fikih anyar karepmu dhewe iki ya apa terusan? Ya gratis atau bayar. Ya wis lek saiklase tak gawe 1000-an ya apa sak piring lah wong itu. Jangan Mas lho, jare saik kan iki repot iki fikine ya apa. Jadi kenapa toko kami mahal? Karena ya memang harganya sama dengan yang di Jakarta. Oh iya, jadi ya memang itu mentalitas. Wong Madura itu se-ekstrim itu loh. Jadi ono pom bensin, wah iki kok enak pom bensin ini. Guduk dituku pom bensinnya Bu. Langsung kulaan bensin nang jero. Terus buka kios, nok gene ngarepe pintu keluar. Bisnis itu seperti itu, sampean catet. Itu teori gak ono nok kuliah manapun. Kuliah wong Dura tok iku. Ayo, lek kate ngomong ikhtiar, lek gak percaya nang Gusti Allah, iku tauhid tertinggi. Dia percaya kalau ada yang jual pasti ada yang beli. Kalau Allah itu ada pasti dia dapat rezeki. Lho sekarang ngomong gak percaya tak belajar tauhid teng Madura wis. Sampai tanah Gusti Allah, Mas. Loh, saking yakinin nang Gusti Allah lho.
Sampeyan gak yakin, buktinya butuh surat kan? Ayo. Tanah butuh surat, Kak, suratnya mana? Lho, wong durung gak ditakoni surat. Punya Gusti Allah kan? Iya, ya wis nek Gusti Allah. Lah apa wong aku umat Gusti Allah kan gitu. Ya next itu Mas. Jadi itu saya nggak akan jelaskan di situ. Itu semua yang ada di pikiran sampean. Peluang mengendalikan nasib Anda sendiri, kesempatan melakukan perubahan, peluang. Wis sampean belajar nang ilmu duro iku, Mang. Ketok pom bensin rada enak, langsung apa? Duduk pom bensinnya dituku karena duit sik belum cukup. Jadi langsung apa? Beli 10 liter nang jero tangkine sepedae, terus dipindah nang botol, dodolan nang pintu keluare. Kelemahan berbisnis tidak pasti. Contoh tadi, jenengan bedak dingin kabeh iso nggih bedak dingin. Mestinya ibu-ibu Aisyah Malang itu sudah maklun buat skincare sendiri. Tadi saya dengar ada koperasi, belum punya ya? Sudah, koperasi apa namanya? Koperasi simpan, pinjam. Pinjol enggak, ini koperasi simpan, pinjam. Yang produktif Bu, koperasi multi pihak. Kudu belajar sama nang aku karena kebetulan saya bagian dari tim staf khusus Kementerian Koperasi dan UMKM. Ya gak usah disebut nanti Bu ya, kejalui pajak Bu. Jadi ada koperasi multi pihak. Tidak dipinjami uang, tapi dipinjami fasilitas sesuai dengan pekerjaannya. Jadi umpamanya di sini umpamanya fashion, dikelompokkan fashion, pabriknya satu. Jadi komunal factory atau komunal kitchen. Jadi podo-podo nggawe frozen food, masake macem, tapi kemudian dikemas sendiri. Tapi bisa jadi nanti satu merek Indo, namanya Aisyah Food. Terus ada Aisyah Skin Care. Lho pabrik endi? Ya mang lho ilmune Madura. Kan gak buat Pertamina kan? Ndak kan, tapi bisa buat Pertamini. Yaitu bensin yang sudah ada dimasukkan ke botol. Karena sih gorong iso tuku pom bensin lek sing bisa beli pom bensinnya monggo. Tapi banyak cara, tetap bisa jualan bensin kayak Pertamina. Bahkan badine akehan ndi, Bu? Akehan Pertamini. Terbukti apa? Pertamina bisa mengalami kerugian. Pertamini selalu lho lah wis kurang bukti ya apa sih? Sik bingung ae kate berwirausaha bingung ya apa. Kegagalan bisnis terus kelemahan bisnis, apalagi tuh San? Merubah mindset, udah ya saya sebut semua ya. Mengenal bisnis secara mendalam, iki yo gak bener juga kadang. Kita pengen nyantet temen kita. Lebih bagus datang ke dukun santet apa belajar dukun, Bu? Lek tak takoni pertanyaan fikih kadang nggak nyambung. Tak takoni pertanyaan cangkem elek, Bu. Mana, Bu? Pilih mana, Bu? Loh, ini pilihan, Bu. Ayo. Loh, ini pilihan, hidup itu pilihan. Milih nyantet, belajar dukun apa minta tolong dukun santet? Mana, Bu? Minta tolong itu jauh lebih aman, Bu. Lek sampean kate belajar dukun dhewe, wediku sampean kudu nyantet wong, tapi kesantet dhewe. Ojo bodoh. Ojo gak memilih. Wong sampean dikei bayar seikhlasnya ya meneng ae kok lambene. Ngono lek ngomong, jangan. Oh, waduh langsung ngerti fikih dadakan. Tapi ono bayar seikhlasnya
meneng, nggak bisa, nggak ada harga seikhlasnya, nggak ada. Pilih mana Bu? Belajar dukun apa langsung nang dukun santet? Nah, akhirnya kesantet awake dewe. Karena penasaran akhirnya diam-diam belajar nyantet. Nah itu loh. Terus persiapan memulai bisnis, saya kadang juga pusing sama teori yang ini sebenarnya teori dari jenengan loh Bu. Saya belajar sama orang-orang yang bertanya tak kumpulkan jadi ini. Jadi sebenarnya bukan ilmu ini sebenarnya. Keluhan-keluhan yang saya kumpulkan ini. Persiapan memulai bisnis, merencanakan tujuan bisnis. Manu kan. Kalau di manajemen malah ada teori SWOT. Tak tambah bingung kabeh kok wis, gak usah wis sederhana aja, teori nekat ala Aisyah gitu kan. Nah, jadi simple aja Bu. Sudah saya kasih kuncinya tadi, Duros style tadi. Jadi sak liter 10.000 iso kulaan maksimal 7 liter karena kebetulan tangki sepeda mek 7 liter. Terus sekarang Pertamina ya bahaya Yohan, terancam ambek Pertamini, saiki dibatasi. Kudu gawe plat nomor, dibatasi 7 liter karena nggak gitu Pertamini akan membeli Pertamina sesuai gitu. Jadi mereka membeli dipindah ke botol dijual di pintu keluarnya sambal jual rencengan apa kopi Milo apa alasannya buka warung tapi sak bensine terus ono aku wae terus sampai tadi warung duro dan itu sekarang sudah mengancam Indomart dan Alfamart. Mereka itu punya konsultan branding, konsultan manajemen, konsultan keuangan. Kala ambek nekate wong duro. Lek bengi mereka sekarang ngapain? Brik-brikan kayak zaman dulu loh. Sesama apa? Sesama warung lek bengi biar nggak ngantuk satu terus kalau ada sesuatu nggak aman mereka saling mengamankan. Opo mereka gak spiro ado karena biar saling mengamankan. Wis koyoke Indomaret ambil Alfamart bentar lagi tinggal kenangan. Jadi nggak ada gunanya konsultan manajemen, keuangan, konsultan branding selesai semua. Kala ambek nekate wong duro. Terus apa lagi tuh? Persiapan mulai bisnis, lewati udah. Nanti tak kasih. Oh ya. Kalau persiapan kalau anak saya simpel. Yang kelas 1 sampai kuliah semuanya di sekolah saya suruh nawarin temennya nasi kotak. Jadi pertama pas ulang tahun tak gaekno sak kelas lah kok enak terus mana anakku tak dodol wis ngono intine wis. Ojo lebihan soalnya di min itu kadang nggak boleh berdagang. Tapi gak kalah pinter anakku nanti pas istirahat taruh aja di pos satpam transaksinya ngarepe jeding no opo asik gitu loh karena nggak boleh sekarang itu di sekolah mereka berbisnis tapi anakku tetap bisa melakukan bisnis karena gak tak urui anu gak isin wis pokok kon ngasilno duit le dan itu sampai yang aliyah pun juga gitu. Ini ada pesanan nasi bakar 20 terus kelas sebelah pesan rice bowl kan harganya 10 ribuan kalau istri saya jual. Carane opo? Ya nggae carane ya udah itu. Sosis itu ingredientnya berapa? Tahu? Berapa? Lo enggak tahu. Semen sosis yang terbaik, yang mereknya bagus, itu harganya
lebih mahal dari daging segar. Sampean cek ingredientnya, memang kecil-kecil. Sampean kalau perlu bawa handphone dikecek ketok, itu terbanyak dagingnya cuma 30%. Lainnya apa? Ya wis. Lebih nekat teko wong Dura ya dodol bensin. Iki campur tepung. Dan sampean harus membayar seharga apa? Seharga lebih mahal dari daging segar. Susu itu kalau perlu sampean anak sampean belikan yang susu ultra yang warna biru, yang nggak pakai gula. Karena kalau yang pakai gula susunya cuma 20%, bahkan ada yang nggak sampai 10%. Hati-hati, semuanya gula. Dan mulai kapan sampean tahu bahwa di susu kental manis orang kental, orang kentale, kan langsung gitu kan? Nah, orang susune. Di umur berapa? Ya wis aku ndek putu iki Mas, lah goblok nemen lah suwe berarti. Gobloke suwe. Jadi fakta-fakta sebenarnya kita itu harus kreatif. Bojoku ditantang piro 10.000 ya apa carane sego ambek sama lauk. Jadi ya gampang. Rolade. Yaitu perpaduan antara daging ayam dan roti tawar aja, Bu. Roti tawar. Kalau tepung volumenya ya itu nanti soal finishingnya, mau tepung roti, mau di luarnya dikasih kulit telur, itu teknik aja. Yang penting dikasih saus apa? Black pepper. Cek ketok larang. Padahal itu cuman black pepper bambu 1 bungkus, ditambah banyu, ditambah bumbu sampai jadi sakbas terus dikentel. No, ya iku akale wong Dura pisan, Bu. Jadi saus tomat iku wis palsu, sik ditambahi banyu, ditambahi pedas, ya kan pinter-pinternya orang jual. Kalau jenengan pamannya jual rujak Madura no Arab, iso wong Madura. Ayo lek sampean budal umroh wis. Dura kabeh iku sing dodol bakso iku. Lah mosok sampean pikir bawa saus itu dari Ya ora. Yang di jus apa? Kates atau walu. Itu bisa jadi sambel, bisa jadi tomat. Dikai pewarna kain, cek sampean cocok nang ilati sampean. Karena lek sampean dikai ABC dikon mangan bakso, enak enggak nang ilati sampean? Enakan yang pewarna kain. Wis salah, sip. Loh, gak ada wong matine tuwek-tuwek kabeh kok. Bagus tuwek sing dipangan yo. Berarti orang Indonesia itu bahkan butuh darahnya butuh apa? Butuh racun dari pewarna kain. Loh ya apa sih? Kadang ojo digawe akal-akalan barat itu ojo digawe. Jenengan selama ini kalau yang bikin orang darah tinggi apa? Garam, bensin, daging dikeliruno. Bukan. Yang membuat sampean kena tekanan darah tinggi, darah mengental sampai akhirnya pecah pembuluh darah adalah Sampean lagi-lagi diakali ambek Yehuda. Itu loh hebatnya mereka. Sampean sik blokir KFC ini, mereka tetap nyolong duit lebih gede, membuat namanya scamming. Jadi membuat akun judi. Sing main anak bojone sampean. Dan kerugiannya jauh lebih besar. Selama ini bapak melok nang KFC kudu polai enak. Tapi ngetutno anak mbek bojone. Tapi kan sik melok mangan ayam. Sekarang enggak dapat apapun, dapat janji bakal kaya dalam sekejap. Kau kaya dalam sekejap, Bu.
10 tips memulai bisnis yang sukses. Sampean baca aja sudah. Aku jelasno teori ku bingung San, karena teori wis harus berkembang. Sedangkan mahasiswa sekarang males membaca. Akhirnya gawe ChatGPT. Padahal ChatGPT itu sebenarnya sarana kita untuk mengecek bacaan kita. Jadi talking about Stoicism in Western philosophy history. Dia akan ngomong, terus kita debat. Itu sama ChatGPT. Begitu dek kala debat, ChatGPT akan ngaku, oh iya aku kurang referensi, ngene. Lek kon akan terus jawab, apa mana ibu, jangankan imbang. Bahkan salah pun harus menang. Jadi yang saya sampaikan ini sebenarnya ekonomi, tapi ada ekornya, yaitu apa? Ekonomi kreatif. Kreatif itu apa? Mental untuk meng-create, mental untuk membuat sesuatu atau menciptakan sesuatu. Lawan katanya adalah mental konsumtif. Rata-rata ibu di sini mentalnya masih apa? Konsum, ya. Monggo ada pertanyaan. Monggo. Gimana ya? Ya yang banter ya enggak? Ya Pak, saya mau tanya, dalam bisnis itu kita biasa terkadang kita dengan customer itu ada hutang gitu Pak ya. Customer kita punya hutang ke kita. Saya meminta tips atau trik penjenengan bagaimana cara kita menagih hutang kepada customer dengan cara yang elegan, tidak memutuskan hubungan. Kan kita ini berdagang itu kan harapannya dari dulur ya Pak ya, tidak hanya sebatas jual beli saja. Utang itu biasa. Nah, nagih yang elegan itu menurut penjenengan selama berbisnis itu bagaimana caranya? Ngapunten, ini saya pakai gaya Jawa apa Dura? Nah, gaya Dura gini Bu. Sebuah produk yang memang dibutuhkan, kira-kira diutangno atau orang akan memaksa membayar di depan? Iki sing iso jawab pasti pelaku, podo-podo pemain. Contoh ya, yang namanya tahu mie gacoan, tahu. Kira-kira buka peluang nggak mie gacoan supaya kita utang sama mie gacoan? Kalau perlu orang harus bayar dulu untuk supaya dapat antrian. Istilah halusnya Bu, jangan pernah membuka ruang untuk hutang. Rasulullah ngajarin apa? Kalau perlu apa? Barter. Jenengan kalau mau menghancurkan ekonomi barat, biasalah barter. Produk iki mbek iki. Ya wis kon agak gelem tuku. Contoh ini banyak orang-orang di pasar tuh kayak gitu. Sing dodol rawon tuku apa? Tahu telur. Sing dodol tahu telur tuku rawon. Cek barter. Itu seperti kita ngeluarkan uang dari saku kanan masuk ke saku kiri. Itu akan yang tadi yang benar-benar muter ekonomi. Satu Asia atau satu Muhammadiyah. Indonesia sama Muhammadiyah itu kuatan Muhammadiyah. Bahkan negara diutang nang Muhammadiyah. Tapi lek Aisyah sik modele mentale ibu-ibu kok sampean. Aku yakin engko koyoke dipancing pinjol Muhammadiyah utang nang negara kok iki. Saya takutnya itu. Karena kita gampang terpecah dan bercerai-berai. Itu yang ingatkan siapa? Nubuatnya Nabi itu. Mudah
Dengan apa mudah dipecahnya? Dengan utang piutang. Tidak membuka peluang untuk berhutang. Kalau perlu barter. Memang memberikan apa istilahnya? Memberikan utang itu memang lebih tinggi daripada memberi sedekah. Tapi mending timbang pedhot koncoan wis lek mek sekedar 1.000 gak usah diutangi wis. Dikei ya. Gak enggak maksudnya gak usah diutangi, tak kei. Tapi lek ben aku butuh kon gak ono tak lho kupon ngono wis. Senak wis ngono wis. Jadi pas waktu dia butuh selesai. Dan berteman itu pasti hancurnya gara-gara soal uang dan bisnis. Sedangkan orang luar tidak membuka pintu hutang. Yang memberikan hutang benar-benar lembaga perbankan. Kalau mau gabung namanya apa? Invest. Invest itu beda sama hutang. Kalau invest rugi ikut rugi, untung ikut untung, berbagi apa? Berbagi apa? Resiko. Loh sampean hasilnya dhisik. Bisnis itu soal berbagi resiko, bukan berbagi hasil. Berbagi hasil koyoke gak usah dibahas, wis ngerti. Tapi kebanyakan kita tidak ngerti tentang apa itu berbagi resiko. Kalau saya aman bisnis saya, selama masih ada sampah plastik berserakan, berarti aku modal, udah selesai. Nggak bawa, nanti bisa tulis aja di Google Chrome Taufik Saguanto, terus museum daur ulang, pasti keluar kok gambar-gambar produk saya banyak. Jadi saya cuma modal sampah, makanya saya disebut orang kreatif. Ya karena memang nggak usah modal, ya 20%. Kalau di manajemen 20%. Tapi tak jamin tetap abot lek saiki. Karena sekarang makanan itu nyari untung 30% aja berat. Lek diutang 20% koyoke yo selesai. Bahkan saya berhitung yang namanya tadi apa? Mie gacoan itu mereka kalau dipikir mie-nya mereka kan murah ya. Terus dimsum mereka kalau kita bikin kira-kira bisa nggak dengan harga mereka? Nggak Kenapa? Kenapa Bu? Ini tak kasih ilmu juga. Kalau mie-nya bisa ya seharga mereka bisa ya. Bisa nggak buat mie seharga gacoan? Bisa nggak? Kualitasnya mungkin lebih enak mungkin ya. Bisa. Tapi bisa nggak beradu enak sama dimsumnya? Bisa? Bisa? Nggak yakin harganya? Pasti kalah. Karena apa? Dimsumnya dibuat oleh pabrik besar yang khusus buat untuk mie gacoan, termasuk rasanya. Ada yang bisa buat dimsum di sini atau siomay? Angkat tangan yang bisa. Ada yang bisa? Masalahnya jual siomay kalau dibuat bekuan rasanya pasti berubah. Kalau mie gacoan mau satu Indonesia tidak akan berubah. Karena mereka memang buatan pabrik. Pasti kalah UMKM. Roti kalau zaman dulu apa? 3 hari 4 hari Bu, ada roti sekarang. Loh, bahkan ada yang pernah makan McD 26 tahun yang lalu, burger ketinggalan di tas, ternyata masih utuh. Jadi nggak bisa main lawan itu, gaya-gaya Yehuda itu. Pasti Anda akan kalah. Makanya UMKM yang jujur gimana caranya Anda bisa bersatu dan kreatif. Oke, matur suwun. Sampai berapa bulan ini nggak ada. Nah ini sebetulnya
mengenai gaya-gaya Yahudi itu yang dipakai dalam proses olahnya itu kan memakai bahan-bahan pangan, tambahan pangan yang pesanan pengawet ke ini ke itu buat. Padahal di dalam kita sebagai orang Islam ini kan disuruh makan yang halal dan toyib. Nah itu kan masuk toyibnya nih. Ini apakah bisa jadi peluang dari ibu dengan memakai ini? Kita yang memakannya orang-orang Islam, ayo membuat yang toyib. Memang tidak bisa harganya sama dengan yang di gacauan. Nah sekarang kita mindset kita sebagai konsumen, kalau itu banyak bahan-bahan yang racun, untuk kita mau makan racun, memang harganya murah. Saya juga bilang ngajar itu ya. Nah enggak, sekarang konsumen senangannya makan yang murah, harganya enak, racun nggak tahu, dimakan aja. Nah kita gimana ini? Ayo, supaya Ya memang dibuat kita seperti itu, Bu. Zaman dulu jenengan mau ta mangan kerupuk mentah digodhog. Sing saiki jenenge seblak iku. Lek aku ora gelem. Tapi sampean do lho. Bahkan Bu, lek padha-padha stres yuk mangan. Lho lak tambah goblok ta. Kenek panganan. Nah itu untuk memahamkan kan? Ya iya, memang dibuat hidup kita itu serba instan. Bahkan wis gak ngomong halal loh. Apa maneh ngomong toyib gak pati ganteng kadek arek ya. Iya, halalan toyiban kok ati ngomong toyiban. Halal pun kadang ora urus. Tanya sama adik-adik ini. Kamu pernah makan cilok, kamu tanya, "Pak, ini halal enggak, Pak?" Gak, pokok kowe tok caose wabang, pawedes. Sak bapak-bapake dikeroyok wis. Ayo wae sampean ngali, Pak. Disisi dhewe. Kok kate ngomong halalan toyiban. Mental kita itu sudah rusak. Wis sampean tak kasih sekarang bakso. Pentole sing asli daging. Cuman tepungnya 10% hanya untuk perekat. Tak pakakno nang sampean sausnya adalah saus bermerek yang SNI. Sampean mangan, pasti ya apa? Baksone kurang sedep iki, kurang anu oh lambene wong iki. Wong iki 10 dagingnya 90% sapi. 10% mek tepung hanya untuk perekat. Sik ra wenanok kuno iku lho. Tiba-tiba tak cek, lidah saya itu nggak bisa bohong. Saya itu jualan bakso 6 tahun. Jadi lek ono daging ayame pasti krasa ilatku. Lek ono micine pasti aku krasa. Oh ya enak ini jadi tibane daging ayam. Lah ternyata orang-orang lebih senang dagingnya itu 1/4. Enggak, terus apa? Pantat ayamnya sama lemak sapinya banyak. Terus tepung sama tepung sagunya agak banyak. Jadi lek dicokot kres, padahal kresnya itu tepung sagu.